Berikut akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran seni budaya dan keterampilan SCBK kelas 6. Semester 2. Rangkuman bab 9. Mengapresiasi keunikan motif hias Nusantara. 1. Jenis motif hias menurut sifatnya yaitu motif hias geometris dan motif hias naturalis. 2. Jenis motif hias menurut temanya antara lain motif hias tumbuhan, flora, motif hias binatang, fauna, dan motif hias manusia. 3. Hiasan kabongo, tanduk kerbau, pada masyarakat Toraja melambangkan status sosial. Semakin banyak kabongo di rumah, semakin tinggi status sosial sebuah keluarga dalam masyarakat. 4. Motif hias geometris pada benda pakai dikelompokkan menjadi 3, yaitu motif hias geometris untuk pinggiran, hiasan tepi, motif hias geometris sebagai inti atau bagian yang berdiri sendiri, dan motif hias geometris yang diterapkan sebagai isian dari bagian benda pakai. 5. Kain poleng Bali adalah kain bermotif kotak dengan corak hitam dan putih secara berselang-seling. Kain poleng yang biasa digunakan sebagai sarung pada arca dan gendang. Rangkuman bab 10. Menggambar suasana alam sekitar dan pameran karya seni rupa. 1. Para seniman dapat membuat lukisan yang sangat realis dan indah karena terbiasa mengamati objek di sekelilingnya dengan saksama. 2. Bingkai pemandang berupa selembar karton yang bagian tengahnya berlubang persegi 4. Bingkai pemandang berfungsi untuk mengambil sudut pemandangan paling menarik. 3. Memotret pemandangan alam berbeda dengan melukis pemandangan alam. Memotret ialah membidik pemandangan alam secara apa adanya. Objek akan terekam dan tercetak sama dengan kondisi alam sebenarnya. Sebaliknya, dalam melukis diperbolehkan menambah atau mengurangi objek sehingga lukisan tampak lebih indah dan menarik dibandingkan kondisi pemandangan yang sesungguhnya. 4. Pameran seni rupa oleh siswa bertujuan melatih siswa memperkenalkan hasil karya sendiri kepada orang lain, melatih siswa berorganisasi, meningkatkan kecintaan dan prestasi dalam bidang seni rupa, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 5. Dua tahapan yang harus dilalui dalam penyelenggaraan pameran seni rupa yaitu menyiapkan karya dan menata karya dalam bentuk pameran. Rangkuman bab 11. Mengapresiasi lagu dan musik daerah. 1. Lagu atau musik daerah memiliki persamaan atau perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu dapat dilihat dari segi alat musik, syair, atau melodinya. 2. Musik tek-tek dan musik angklung sama-sama musik bambu. Namun, musik tek-tek dan musik angklung memiliki perbedaan dari cara memainkannya. Musik tek-tek dimainkan dengan cara dipukul. Musik angklung dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. 3. Apresiasi musik merupakan bentuk pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap karya musik. Rangkuman bab 12. Bermain musik dan mementaskan karya musik. 1. Alat musik ritmis digunakan untuk memainkan irama lagu. Hal terpenting dalam bermain alat musik ritmis yaitu ketukan harus tetap dan sejalan dengan ketetapan birama. 2. Alat musik melodis digunakan untuk memainkan melodi lagu. Hal utama dalam bermain alat musik melodis yaitu ketepatan tinggi rendah dalam bermain alat musik melodis yaitu ketepatan tinggi rendah nada dalam lagu secara sempurna. 3. Teknik bermain alat musik melodis dapat dilakukan dengan cara memainkan berbagai macam tangga nada. 4. Pianika juga dapat digunakan untuk memainkan akor lagu. Akor adalah susunan tiga nada atau lebih yang terdengar harmonis. Rangkuman bab 13. Mengapresiasi pola lantai gerak tari Nusantara. 1. Bentuk dasar pola lantai ada 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. 2. Bentuk pengembangan pola lantai garis lurus antara lain pola lantai horizontal, diagonal, zigzag, segitiga, dan segi 4. 3. Bentuk pengembangan pola lantai garis lengkung antara lain pola lantai lingkaran dan angka 8. 4. Penciptaan pola lantai karya tari harus menyesuaikan dengan jumlah penari, tempat pertunjukan, dan gerak tari. 5. Keindahan pola lantai karya tari dapat dilihat dari variasi bentuk, maksud atau makna pola lantai, kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruangan, serta kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Rangkuman bab 14. Mempergelarkan karya tari. 1. Keberhasilan dalam menari kelompok dapat dicapai bila penari memahami tema tari, hafal seluruh rangkaian gerak tari, mengetahui dan bisa menempatkan diri sesuai pola lantai, mampu mengekspresikan wajah sesuai dengan isi tarian, dan bekerja sama dengan baik dengan penari-penari yang lain. 2. Pergelaran karya tari adalah kegiatan mempertunjukkan karya seni tari di depan orang lain. 3. Langkah-langkah pergelaran karya seni tari meliputi pembuatan rencana penyusunan kepanitiaan, persiapan, dan pelaksanaan pergelaran. 4. Panitia pergelaran bertugas mengatur dan mempersiapkan kelengkapan pergelaran dengan selalu mengadakan koordinasi atau kerja sama antar anggota panitia. 5. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pergelaran karya seni tari yaitu tata rias, tata busana,
tata panggung, properti, dan iringan. Rangkuman bab 15. Mengapresiasi kerajinan benda mainan beroda. 1. Pada saat pertama kali diciptakan, roda berbentuk kayu gelondongan. 2. Tujuan pemberian roda pada beberapa perabot yaitu agar mudah dalam memindahkannya. 3. Kegunaan model benda antara lain untuk rencana proyek, benda pajangan, dan benda mainan. 4. Model benda beroda antara lain berupa model sepeda, model becak, dan model mobil balap. 5. Bahan untuk membuat model benda beroda antara lain kertas, kayu, foam atau gabus, dan kaleng atau botol bekas. Rangkuman bab 16. Berkarya benda mainan beroda. 1. Dalam berkarya kerajinan sebaiknya selalu diawali dengan pembuatan gambar rancangan. 2. Gambar rancangan yang baik ialah gambar rancangan yang jelas dan menarik. 3. Tujuan pembuatan gambar rancangan yaitu memberikan gambaran bentuk benda dan memberikan informasi bahan yang dibutuhkan. 4. Gambar rancangan paling sederhana dapat diwujudkan dalam bentuk sketsa. 5. Sebelum berangkat belanja alat dan bahan untuk berkarya kerajinan, sebaiknya dibuat catatan mengenai kebutuhan alat dan bahan. Glosarium. Abstrak adalah tidak berwujud. Motif abstrak berarti motif yang tidak menyerupai suatu objek tertentu. Akor adalah susunan nada yang terdiri atas 3 nada atau lebih yang terdengar harmonisan dan T moderato adalah tempo sedang. Antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari asal-usul manusia, bentuk sik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Apresiasi adalah menilai. Apresiasi seni berarti menilai karya seni. Benda 2 dimensi adalah benda yang berukuran panjang dan lebar. Benda 3 dimensi adalah benda yang berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Desainer adalah perancang. Desainer busana berarti perancang busana. Dimensi adalah ukuran. Display adalah pajangan. Meja display berarti meja untuk memajang. Ekspresi adalah pengungkapan maksud, gagasan, ataupun perasaan. Estetik adalah nilai keindahan. Geometris adalah terukur. Bentuk geometris berarti bentuk-bentuk yang terukur, misal lingkaran, segitiga, setengah lingkaran, dan sebagainya. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Tabiat, watak. Kolektor adalah orang yang hobi mengoleksi benda seni dan barang antik. Koreografer adalah ahli mencipta dan mengubah gerak tari. Motif adalah gambar atau corak pada benda. Naturalis adalah bebas, alami. Bentuk naturalis berarti bentuk-bentuk bebas yang terdapat di alam. Objek adalah benda atau hal yang menjadi pusat perhatian. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerak tari. Realis adalah nyata atau sesuai aslinya. Realisme berarti aliran dalam seni di mana seorang seniman melukiskan objek sesuai atau semirip mungkin dengan objek aslinya. Repertoar adalah kumpulan komposisi musik yang digunakan dalam pergelaran musik. Sketsa adalah gambar rancangan yang dibuat dalam waktu singkat dan bersifat sementara. Simbol adalah gambar atau bentuk yang mengandung makna. Teknik adalah kepandaian atau cara membuat suatu benda seni, kerajinan, dan sebagainya. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita. Tifa adalah sejenis gendang kecil yang berasal dari Indonesia Timur. Triplex adalah papan berlapis 3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.